Hai guys, tunggu dah. Klik video ini. Jadi aku mau ajak kalian bahas kasus yang menurut aku kasus ini harus banget kita bahas di sini ya. Karena ini kasus cukup serem dan sedih banget sih. Yang mana semuanya bermula dari kabar soal hilangnya anak yang bernama Angelin yang masih berusia 10 tahun di Denpasar, Bali di tahun 2015 lalu. Yang emang karena hilangnya Angelin ini cukup menggemparkan dan menghebohkan seluruh Indonesia, terutama orang tuanya. Orang yang udah membesarkannya yang selalu terlihat sedih ya setelah anaknya hilang secara misterius. Sampai akhirnya ya itu ditemukan di belakang rumahnya yang udah terkubur. Yang emang temuan ini pun ngebuat siapapun shock dan kaget, terutama setelah berhasil diungkap tuh siapa pelakunya. Karena sejak awal ya nggak ada yang nyangka soal siapa sosok pelakunya ini dan apa yang udah dialamin Angelin ini ya. Ternyata itu pengalaman yang cukup menyeramkan dan menyedihkan banget sih. Makanya kasus ini harus banget kita bahas di sini ya supaya bisa jadi pembelajaran untuk kita semua. Jadi kita cukup tahu aja kayak gimana kisah dan kasus kayak gini. Amit-amit jangan sampai ngalaminnya langsung. Oke lah, kayak gimana soal kisah dan kasusnya langsung aja kita bahas sedetail mungkin yang aku bisa. Tapi kayak biasa sebelum kita lanjut, kita ritual dulu. Jadi siapkan minuman dan cemilan kalian, siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana. Jadi kalau udah nyaman, udah santuy. Nah, jadi soal kasus ini, yuk kita bahas. Jadi semuanya berawal dari pasangan muda yang bernama Rosidi dan istrinya yang bernama Hamidah. Yang mana mereka ini tuh tinggal sebagai perantau di Denpasar, Bali yang sama-sama berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur. Yang mana Rosidi di sana bekerja sebagai buruh bangunan, sedangkan istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Tapi karena kondisi perekonomian mereka saat itu yang tergolong sulit, jadinya di tahun itu ya, di tahun 2006 setelah mereka punya anak pertama, anaknya pun itu terpaksa dititipkan ke orang tua Rosidi ini yang tinggal di Banyuwangi. Tapi setahun kemudian, tepatnya di tahun 2007, Hamidah pun itu melahirkan anak keduanya lagi yang melahirkan di sebuah klinik yang ada di Denpasar, Bali. Karena sama sekali nggak punya uang untuk nebus biaya persalinan sebesar 1.800.000, jadinya setelah lahiran bayi mereka pun itu masih tinggal di klinik itu sampai beberapa hari karena nggak bisa ditebus. Jadinya Rosidi pun sempat kebingungan. Lagian Rosidi dan istrinya pun itu nggak punya biaya untuk merawat dan membesarkan anaknya karena merasa nggak enak ya kalau harus minta tolong dan nitip ke orang tuanya lagi di Banyuwangi. Akhirnya Rosidi pun sempat minta tolong tuh ke bapak pemilik kontrakannya yang bernama Fandi untuk mengadopsi anaknya. Nah, karena dia cerita ya kalau dia tuh nggak punya biaya bahkan untuk nebus biaya persalinan istrinya di klinik. Karena Fandi ngaku belum siap, jadinya Fandi pun cuma bisa ngebantuin sebisanya dengan bantu nyari orang lain yang bisa mengadopsi anak mereka. Kebetulan saat itu ada pasangan lansia yang ngontrak di rumah kontrakannya dengan keadaan ekonomi mereka yang bagus, yaitu Margriet Christina Megawi yang juga perantau asal Kalimantan. Yang mana di situ Margriet ini tinggal berdua dengan suaminya yang bernama Douglas yang merupakan warga Amerika Serikat yang kerja di salah satu perusahaan pertambangan minyak di Indonesia. Yang sebenarnya saat itu mereka ini punya villa yang juga ada di Denpasar. Nah, tapi karena villa mereka yang sedang direnovasi, jadinya sementara mereka ini ngontrak di rumah kontrakan milik Fandi ini. Yang mana saat itu ya Margriet ini emang sering sendirian di rumah karena suaminya yang kerja di luar kota. Dan sebenarnya Margriet ini juga saat itu udah punya 2 anak perempuan. Anak yang pertamanya itu bernama Caroline yang merupakan anak dari suami pertamanya yang udah meninggal. Nah, tapi saat itu Caroline ini tuh nggak tinggal sama dia karena udah nikah dengan warga Singapura. Jadi Caroline ini itu udah kerja dan menetap di Singapura. Sedangkan anak keduanya itu bernama Christina yang mana ini anaknya dari Douglas suaminya saat itu. Tapi saat itu Christina juga udah kuliah dan tinggal di Amerika, bahkan udah jadi warga negara Amerika Serikat karena ngikut ke warga negaraan Douglas. Makanya Margriet ini tuh sering sendirian di rumahnya. Karena inilah Fandi pun coba nawarin untuk Margriet ini tuh bisa mengadopsi anaknya Rosidi. Karena saat itu ya dia pun ceritain tuh kalau Rosidi saat itu nggak mampu bahkan nggak bisa nebus biaya persalinan anaknya di klinik. Margriet pun di situ sempat simpati. Nah, tapi Margriet pun itu nggak bisa nerima karena saat itu Margriet ini dan suaminya emang udah nggak muda lagi tuh untuk bisa merawat bayi. Sedangkan di sisi lain nih ya, Rosidi yang saat itu udah kesana kemari nyari bantuan dan nyari orang siapapun yang bersedia bantuin dia tuh untuk mengadopsi anaknya dan juga bisa nebus biaya persalinan anaknya di klinik. Karena udah kebingungan, akhirnya Rosidi pun langsung mendatangi rumah Margriet untuk langsung memohon ke Margriet untuk bersedia mengadopsi anaknya. Karena ini Margriet pun sempat menimbang dan nelpon suaminya soal tawaran adopsi bayi. Nah, setelah Margriet menceritakan semuanya, akhirnya ya Douglas pun merasa simpati dan akhirnya menyetujui untuk mengadopsi anaknya Rosidi. Akhirnya di tanggal 21 Mei tahun 2007 ya, Margriet pun itu langsung nemuin Rosidi dan istrinya di klinik. Yang mana di situ Margriet ini bersedia untuk mengadopsi anak mereka dan ngebayar semua tagihan biaya persalinannya. Setelah semuanya lunas, Rosidi dan istrinya pun langsung mempersilahkan untuk Margriet ini memberikan nama untuk bayinya. Yang mana di situ Margriet pun ngasih nama untuk bayinya yaitu Angelin Telly Megawi. Setelah netapin namanya, mereka pun langsung ngurus soal adopsi dan aktanya di notaris yang ada di Denpasar. Yang mana di sana ada beberapa poin
Caroline yang menyatakan kalau keluarga Margaret yang sebagai keluarga baru Angeline akan menjadikan Angeline ini sebagai hak waris di kemudian hari. Gitu juga sebaliknya, keluarga Rosidi akan melepas seluruh hak waris Angeline. Terus ada juga isi perjanjian yang udah mereka sepakatin kalau Rosidi dan istrinya itu nggak boleh ketemu dengan Angeline sampai usia Angeline ini 18 tahun. Tapi saat bayinya yang masih menyusui, Rosidi dan istrinya itu masih punya kewajiban untuk merawat anaknya sampai anaknya itu udah nggak bergantung lagi dari ASI ibu kandungnya. Setelah Angeline yang lepas dari ASI, barulah Angeline pun itu diserahkan ke keluarga barunya. Akhirnya sejak tahun 2008, Angeline pun dirawat dan tinggal dengan Margaret dan Douglas di villa mereka dengan kondisi finansial mereka yang cukup bagus. Jadi kehidupan Angeline pun itu cukup makmur. Dan Angeline pun cukup disayang dan Margaret dan Douglas. Dan mereka pun emang bener-bener nganggap kalau Angeline ini tuh kayak anak kandung mereka juga. Tapi sayangnya belum puas ngelihat pertumbuhan Angeline, Douglas saat itu mulai ngalamin sakit jantung yang cukup parah yang mengharuskan menjalani perawatan di Singapura. Yang akhirnya ya Douglas pun itu meninggal dunia saat dalam perawatannya di Singapura. Setelah itu tubuh Douglas pun itu dipulangkan ke Amerika Serikat dan dimakamkan di Westfield, wilayah Utopia yang ada di negara bagian Texas, Amerika Serikat. Setelah melewati masa duka kepergian Douglas, Margaret pun akhirnya merawat Angeline sendirian. Yang awalnya ya semuanya baik-baik aja. Angeline pun itu masih dirawat dengan sepenuh hati. Bahkan Caroline yang sebagai kakak angkatnya yang saat itu udah tinggal di Singapura juga sayang banget dengan Angeline sampai sering bela-belain pulang ke Indonesia untuk ketemu dengan Angeline dan juga dengan ibunya. Gitu juga Christina yang saat itu kuliah dan tinggal di Amerika juga sampai menyanggupi pulang ke Indonesia untuk ketemu langsung dengan Angeline yang emang udah dianggap kayak adik kandungnya sendiri. Sampai mereka pun beberapa kali sampai merayakan ulang tahun Angeline ini dengan penuh kasih sayang. Sampai Angeline pun ya itu secara perlahan tumbuh jadi anak yang cukup ceria karena Angeline ini tumbuh di keluarga yang sayang banget sama dia dengan keadaan finansial yang berkecukupan. Tapi seiring berjalannya waktu, secara perlahan semuanya mulai berubah. Yang awalnya kehidupan Margaret ini cukup makmur, nah tapi secara perlahan mulai jadi makin sulit. Sampai karena inilah kehidupan mereka yang sebelumnya seolah terang mulai meredup sampai akhirnya benar-benar gelap, bahkan ya berakhir jadi mengerikan. Jadi sejak suaminya meninggal dan Margaret pun saat itu yang cuman sebagai ibu rumah tangga yang emang sama sekali nggak ada pemasukan, secara perlahan tabungannya pun itu mulai menipis. Sedangkan pengeluaran itu makin lama makin gede karena dia harus tetap merawat Angeline yang saat itu masih kecil. Bahkan saat itu Margaret pun sampai sering minta uang ke Caroline, anak pertamanya yang saat itu udah tinggal di Singapura. Nah jadinya ya Caroline pun sampai ngirim uang sebesar 2 juta setiap bulannya ke Margaret. Tapi lama kelamaan kebutuhan yang makin meningkat, kiriman dari Caroline pun jadinya nggak cukup. Akhirnya ya sejak tahun 2012 Margaret pun minta kiriman uang dari Christina, anak keduanya yang tinggal di Amerika. Karena saat itu Christina ini udah selesai kuliah dan juga udah kerja di Amerika. Jadinya Christina pun itu setiap bulannya ngirim uang sebesar 500 US dollar atau setara 4,7 juta rupiah di kurs saat itu. Dan di tahun itu juga Margaret pun pindah dari villanya karena mahalnya perawatan. Jadinya ya dia pun itu pindah dan ngebawa Angeline untuk tinggal di rumah kontrakan yang lebih kecil yang ada di kawasan Jalan Sedap Malam yang masih ada di wilayah Denpasar. Terus selama tinggal di situ untuk nambah pemasukannya, jadi Margaret pun mulai menjalani bisnis ternak ayam di rumahnya. Jadi di rumahnya dia itu pelihara ayam yang emang ayamnya itu selalu dia lepasin. Jadi ayamnya itu sering berkeliaran di sekitaran rumahnya. Karena ini dia pun melatih Angeline untuk ngurusin ayam ternaknya. Itu kayak kasih makan ayam dan masukin ayam-ayamnya ke kandang pas sore hari. Terus setelah setahun mereka tinggal di situ, tepatnya di tahun 2013, Angeline pun mulai masuk sekolah. Yang mana dia disekolahkan di salah satu SD negeri yang berjarak 2 km dari rumahnya. Yang mana Angeline saat itu ya selalu jalan kaki sendirian tuh pulang pergi ke sekolahnya. Dan di samping itu juga karena sering ngalamin kesulitan keuangan, Margaret yang sebelumnya lembut itu mulai jadi kasar, terutama ke Angeline. Karena makin kesini ya Margaret ini mulai ngerasa kalau Angeline ini tuh sebagai beban finansialnya. Karena saat itu Angeline yang udah sekolah pasti membutuhkan uang lebih untuk keperluan sekolahnya. Jadinya karena ini ya Margaret pun itu selalu maksa Angeline untuk kerja lebih keras lagi untuk ngurusin ayamnya sebagai tanggung jawab Angeline ini di rumah. Sampai gak ada ruang untuk Angeline ini mengekspresikan masa kecilnya, misalnya untuk belajar dan main di rumahnya. Terus lama kelamaan kerasnya Margaret ini pun makin menjadi-jadi. Karena Margaret ini tuh mulai sering mukulin Angeline. Karena Angeline ini yang sering lupa ngasih makan ayam dan ngurus ayamnya. Pokoknya di sini ya, kebahagiaan yang dulu sempat dirasain Angeline ini itu mulai berubah jadi kesengsaraan. Sampai di sekolahnya Angeline sempat disudutkan teman-temannya karena nggak ada yang mau main dengan dia. Karena sejak saat itu ya Angeline pergi sekolah itu dengan seragam yang kotor, rambut yang nggak pernah disisir, dan yang ngebuat teman-teman yang ngerasa sering terganggu itu karena Angeline ini yang bau ayam. Karena ini guru yang kasihan dengan Angeline sempat manggil
Angelin ini untuk dimandikan di sekolah supaya tubuhnya tuh nggak bau, supaya dia itu ya bisa diterima dengan teman-temannya. Nah, tapi pas dimandikan disinilah gurunya kaget tuh karena ngelihat banyak bintik merah di tubuhnya dan juga ada beberapa luka di tubuhnya juga. Sampai gurunya pun sempat nanya ke Angelin apa yang dialamin Angelin ini di rumah. Nah, tapi Angelin itu cuman diem aja, nggak berani ngejawab pertanyaan gurunya. Karena ini gurunya pun sempat diskusi dengan kepala sekolahnya soal latar belakang Angelin ini yang cukup menyedihkan. Nah, karena kasihan dengan Angelin, kepala sekolahnya pun saat itu sempat manggil Margaret ke sekolah. Yang mana disitulah Margaret ini ngakuin kalau Angelin itu bukan anak kandungnya, tapi anak yang dia adopsi. Karena kasihan dengan latar belakang Angelin, jadi kepala sekolahnya pun sempat minta tuh untuk mengadopsi Angelin aja supaya dia bisa merawat Angelin. Tapi Margaret langsung nolak karena Margaret ini merasa kalau Angelin itu masih punya tanggung jawab di rumah untuk ngebantuin dia ngurusin ayam ternaknya yang sebagai pemasukan mereka di rumah. Nah, karena ini ya kepala sekolahnya pun itu nggak bisa maksa. Terus di sisi lain karena Margaret yang makin ngalamin kesulitan keuangan, sampai Margaret ini pun kepikiran untuk menjual villanya yang saat itu berstatus sebagai warisan dari suaminya. Karena ini Margaret pun sempat nyari tahu soal kayak gimana aturan dan persoalan warisannya. Jadi Margaret ini sempat nanya ke pihak notaris siapa aja yang berhak mendapatkan warisan itu. Dan ternyata nih ya, cuman Margaret dan Angelin yang masih punya hak untuk warisan Douglas. Karena anak pertamanya si Caroline itu bukan anaknya dari Douglas, tapi anaknya dari suami pertamanya. Jadi ya Caroline ini tuh nggak berhak mendapatkan warisan dari Douglas. Sedangkan Christina anak keduanya yang merupakan anaknya dari Douglas ternyata juga nggak berhak mendapatkan warisan Douglas. Karena saat itu ya Christina ini bukan berstatus WNI. Sedangkan Angelin yang emang udah diadopsi bahkan udah menjadikan Angelin sebagai hak warisnya justru berhak. Nah, terus ditambah ya Angelin yang saat itu yang masih anak di bawah umur jadinya sulit untuk menjual atau membagikan villa itu yang sebagai warisan suaminya. Sedangkan saat itu Margaret ini udah membutuhkan uang. Karena inilah Margaret pun makin lama makin kesal dengan Angelin sampai dia nganggap ya kehadiran Angelin ini benar-benar pembawa sial untuk keluarganya. Jadinya Margaret pun makin lama makin keras ke Angelin dan makin maksa Angelin ini untuk kerja lebih keras lagi untuk ngurus ayam, bahkan ngurusin semua urusan rumahnya. Yang bahkan ya Margaret ini tuh nggak peduli kalau Angelin saat itu masih kelas 2 SD. Yang mana disinilah Angelin pun mulai makin menderita lagi. Siksaan demi siksaan pun terus dia alamin. Sampai Margaret pun ya itu sampai menyiapkan bambu sepanjang 1 meter untuk menghajar Angelin. Bahkan saking ngerinya tetangga sebelah rumahnya pun itu sampai sering dengar suara teriakan Angelin ini. Yang seolah ya Angelin ini teriak itu karena kesakitan. Bukan cuma itu, Angelin pun cuma dikasih makan sekali dalam sehari aja, itu pun dengan makanan seadanya. Terus beberapa saat kemudian, tepatnya di tahun 2015, karena ternak ayamnya pun yang makin lama makin gede, karena jumlah ayamnya yang makin banyak dan ayamnya pun itu mulai banyak pembeli bahkan langganan, yang emang ini cukup meringankan keuangannya saat itu. Jadinya Margaret pun sampai memperkerjakan Agus yang sebagai perantau dari NTB untuk bantu-bantu di ternaknya. Yang mana selama bantu-bantu di situ ya, Agus juga sering ngeliat Margaret nyiksa Angelin. Sampai Agus juga sering ngerasa kasihan dengan Angelin, tapi Agus ini nggak berani ngebelain Angelin karena ya takut dengan galaknya Margaret ini. Tapi secara diam-diam Agus ini tuh sering nyayangin Angelin, sebatas nguatin Angelin ini supaya dia nggak selalu ketakutan. Bahkan Agus pun ya itu sering ngobatin luka di tubuh Angelin karena sering dipukulin. Jadi itulah masa kelam yang dialamin Angelin ini di akhir-akhir hidupnya. Sebelum akhirnya ya Angelin pun itu dihabisin. Jadi karena Margaret yang ngalamin kesulitan persoalan warisan suaminya berupa villa tadi, ditambah dia juga yang gak terima kalau Angelin justru jadi hak waris dari warisan suaminya, dan juga nganggap kalau Angelin ini sebagai pembawa sial di keluarganya. Jadinya karena ini Margaret pun mulai berencana menghabisi Angelin supaya dia bisa sepenuhnya ngatur warisan suaminya. Jadinya di bulan Mei di tahun 2015, Margaret pun langsung mempersiapkan galian di belakang rumahnya yang dia gali sedalam 1,5 meter. Nah, setelah selesai menggali, Margaret pun nyuruh Agus untuk ngebuang tumpukan tanah bekas galiannya. Agus yang sama sekali nggak tahu apapun soal rencananya, ia nurut-nurut aja. Jadinya pagi harinya ya, pas Agus ini sedang mindahin tanah galian itu dari belakang ke depan rumah, tetangga kontrakannya yang mau berangkat kerja itu sempat ngeliat dan nanya, itu tanah mau buat apa? Agus yang nggak tahu apapun cuma jawab nggak tahu, kalau itu cuma disuruh ibu. Nah, tanpa curiga sama sekali ya, tetangganya pun itu langsung berangkat kerja. Di samping itu Margaret juga sengaja nggak ngasih Angelin makan dalam seharian itu supaya dia gampang mengeksekusi Angelin karena udah lemes. Karena rencananya Margaret ini bakal menghabisi Angelin besoknya tuh pas dia udah lemes. Terus besok paginya pas tetangga-tetangga mereka udah pada berangkat kerja dan situasi di kontrakan itu yang udah sepi ya, yang mana di situ cuma ada Margaret, Angelin dan Agus. Disinilah semuanya terjadi. Nah, tapi sebelum semuanya terjadi, Margaret ini tuh masih sempet maksa Angelin untuk ngasih makan ayam dulu. Nah, dalam keadaan Angelin yang udah lemes karena nggak dikasih makan sejak kemarin. Terus siangnya Margaret manggil dan nyuruh Angelin masuk ke kamar tuh. Nah, setelah di kamar, Margaret pun langsung menjambak dan menghantam kepala Angelin ke dinding sampai beberapa kali.
Sampai Angelin pun itu teriak karena kesakitan. Karena dengar suara benturan yang cukup kuat dan suara teriakan Angelin dari kamar, Agus yang sedang di belakang pun itu langsung lari masuk ke kamar. Dimana di situ ya Agus ini tuh kaget ngelihat Margaret yang sedang membenturkan kepala Angelin ke dinding. Sampai Angelin pun di situ udah terjatuh dalam kondisi yang udah kejang. Awalnya Agus sempat nanya kenapa Angelin sampai digitukan. Nah karena panik ya, Agus di situ langsung berusaha nolongin Angelin yang masih dalam keadaan kejang di lantai. Nah tapi pas Agus mau menggendong Angelin, Margaret ini langsung mendorong Agus. Di situ Margaret pun langsung nawarin uang sebesar 200 juta untuk Agus. Kalau Agus ini mau tutup mulut dan bantuin dia nguburin tubuh Angelin di belakang. Nah di sini ya Agus pun itu kaget karena baru tahu ternyata lubang yang kemarin digali itu untuk nguburin tubuh Angelin. Sedangkan Agus di situ cuman diem karena nggak bisa nolak dan juga nerima. Nah karena nggak berani membantah Margaret ya, akhirnya setelah Margaret ini maksa, Agus pun itu terpaksa menyetujui permintaannya. Tapi di situ secara diam-diam Margaret ini justru merencanakan untuk membuat seolah-olah Agus lah yang menghabisi Angelin dengan cara Margaret ini nyuruh Agus untuk membukakan seluruh pakaian Angelin. Gimana di situ ya Angelin itu udah nggak bergerak lagi yang terbaring di lantai. Dengan terpaksa Agus pun langsung ngebukain pakaian Angelin. Dan setelah itu ya Margaret ini maksa Agus untuk memperkaos tubuh Angelin. Tapi karena Agus ini yang nggak tega dan nggak kuat ngelihat wajah Angelin, jadi ya Agus pun di situ bersikukuh untuk nolak. Nah karena Agus nolak, jadi sebagai gantinya Margaret pun nyuruh Agus ini ngambil spray dan satu boneka Barbie kesayangan Angelin. Dan setelah itu Margaret pun maksa Agus untuk ngebuka baju dan celana jeans yang sedang dipakai Agus ini. Dan setelah itu ya barulah Agus ini pun disuruh membungkus tubuh Angelin menggunakan spray, baju dan juga celana jeansnya. Tapi sebelum membungkus tubuhnya Angelin, karena saat itu Agus yang sedang merokok ya, jadinya Margaret ini maksa Agus untuk menyudutkan rokoknya ke punggung Angelin, yang katanya ya untuk memastikan kalau Angelin itu udah nggak hidup lagi. Nah padahal ya sundutan rokok itu berencana untuk ngebuat jejaknya Agus di tubuhnya Angelin. Dengan polosnya Agus pun langsung ngelakuin apa yang disuruh Margaret. Dan setelah itu ya Agus pun langsung bilang tuh kalau Angelin itu udah nggak ngerespon lagi. Setelah itu barulah Margaret ini pun nyuruh Agus ya untuk ngangkat dan nguburin tubuh Angelin di galian tanah yang ada di belakang rumahnya deket kandang ayam ternaknya. Dimana di situ Angelin dikubur dalam keadaan terbungkus spray, dan di dalam spraynya ya itu udah dimasukin boneka Barbie milik Angelin ini dan juga baju warna hitam dan celana jeans milik Agus. Setelah itu di atas kuburannya Margaret pun naruh semak ranting bambu di atasnya dan naburin makanan ayam di situ ya supaya nggak ada yang curiga kalau itu tanah bekas galian. Terus setelah semuanya selesai di sekitaran jam 5 sore, Margaret ini nyuruh Agus untuk pura-pura nyari Angelin karena udah nggak pulang selama seharian, dan juga nyuruh Agus untuk nanya keberadaan Angelin ke pemilik rumah kontrakannya saat itu yang emang rumahnya nggak jauh dari situ. Sedangkan Margaret juga pura-pura nyari Angelin dan nanya keberadaan Angelin ke tetangga-tetangga mereka di situ. Karena ini beberapa tetangga mereka juga mulai panik dan sempat bantu nyariin Angelin juga di sekitaran rumah mereka. Tapi karena tetap aja nggak ditemukan, sedangkan malam yang makin larut, Margaret pun seolah kelihatan makin panik. Nah jadi karena ini ya Margaret pun itu langsung ngelapor ke polsek terdekat yang seolah-olah dia tuh panik dan histeris karena anaknya yang hilang. Karena ini malam itu juga polisi pun langsung berusaha melakukan pencarian, tapi ya nggak membuahkan hasil apapun. Nah terus besoknya di tanggal 17 Mei tahun 2015, kabar soal hilangnya Angelin pun itu mulai tersebar kemana-mana. Sampai Christina yang saat itu sedang di Amerika juga tahu kabar soal hilangnya Angelin ini. Nah karena Christina yang emang udah nganggap kalau Angelin ini kayak udah adik kandungnya ya, Christina pun di sana sampai panik tuh dan nelpon ibunya dan terus nanya apakah Angelin udah ditemukan. Karena tetap aja nggak ditemukan, Christina pun sampai bantu ngebuat campaign di Facebook ajakan untuk masyarakat Indonesia khususnya Bali untuk membantu pencarian soal hilangnya Angelin. Gitu juga Caroline yang di Singapura juga kaget dan shock pas dengar kabar soal hilangnya Angelin. Jadi Caroline pun juga ikut ngebuat campaign dan buat selebaran soal hilangnya Angelin di Bali. Sampai kabar ini pun ya saat itu cukup menggemparkan Bali bahkan seluruh Indonesia saat itu. Terus karena kabar hilangnya Angelin ini sampai jadi liputan nasional saat itu ya, Margaret pun sampai sering kelihatan yang sedang nangis yang seolah terpukul banget tuh karena hilangnya Angelin sejak beberapa hari yang lalu. Di samping itu pihak kepolisian pun terus mendalami soal hilangnya Angelin. Nah tapi ya nggak ada satu titik terang pun yang berhasil ditemukan. Sedangkan di balik itu semua secara diam-diam Margaret pun langsung nyuruh Agus untuk kabur tuh balik ke kampung halamannya di NTB. Karena katanya ya nanti kalau udah saatnya dia akan ngirim uang yang udah dia janjikan sebesar 200 juta. Karena ini Agus pun nurut, dan saat itu juga di tengah kehebohan kabar soal hilangnya Angelin ini, Agus pun secara diam-diam langsung pulang ke NTB. Sedangkan di sisi lain makin hari kabar soal hilangnya Angelin ini tuh makin memanas sampai ngebuat Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia atau disingkat KPAI itu sampai turun tangan tuh dalam pencarian dan penyelidikan soal hilangnya Angelin ini. Terus saat tim KPAI mendatangi dan nemuin
nemuin Margaret di rumahnya dan sempat ngelihat situasi dan kondisi rumahnya, tim KPAI sebenarnya sempat mencium bau aneh di halaman belakang rumahnya. Tapi karena baunya yang ketutup dan tersamarkan dengan bau kotoran ayam yang menyengat yang ada di halaman belakang rumahnya, itu sempat ngebuat tim KPAI pun itu memaklumi. Ya biarpun tetap aja mereka ngerasa dikit janggal. Tapi setelah tim KPAI mendatangi rumahnya, Margaret pun itu langsung keringat dingin. Nah jadi setelah ini ya, Margaret pun langsung nyewa satpam pribadi khusus untuk menjaga rumahnya, supaya rumahnya nggak didatangin siapapun, termasuk pihak media sekalipun, dengan alasan kalau dia saat itu yang sedang berduka soal hilangnya Angelin. Terus setelah ini, Menteri Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak saat itu yang bernama Yohana Yembisi, yang juga turut prihatin atas hilangnya Angelin ini ya, juga sempat mendatangi rumah Margaret untuk berencana nemuin Margaret di rumahnya. Tapi sekelas menteri pun yang sebenarnya datang niat baik untuk dia ya, itu nggak dia izinkan masuk dengan alasan kalau dia itu sedang berduka. Karena mendadak tiba-tiba tertutup, semuanya mulai ngerasa aneh. Karena Margaret ini tuh mulai kelihatan ngalamin perubahan sikap. Yang sebelumnya ya, kalau dia tuh aktif banget melakukan campaign dan menyebarkan selebaran kabar soal hilangnya Angelin. Bahkan terlihat kayak orang yang paling menderita atas hilangnya Angelin. Justru mendadak mulai tertutup dan semuanya ngerasa aneh gitu loh. Kenapa Margaret justru sampai repot-repot bayar satpam untuk menjaga rumahnya dari beberapa pihak yang datang ke rumahnya, yang padahal berniat baik untuk mengusut tuntas soal hilangnya Angelin ini. Karena inilah mulai timbul kecurigaan polisi, yang akhirnya ya polisi pun melakukan pemeriksaan di rumah Margaret secara mendadak. Yang emang kedatangan polisi nggak bisa ditahan saat pembayaran Margaret ini. Saat rumahnya diperiksa, Margaret juga mulai kelihatan nggak kooperatif. Karena saat polisi mau meriksa satu kamar di rumahnya, Margaret ini melarang dengan 1000 alasan yang nggak masuk akal, dan juga ngelarang polisi untuk meriksa halaman belakang rumahnya yang juga dengan alasan yang nggak masuk akal. Yang justru ini ngebuat pihak penyelidik pun ya makin penasaran. Yang akhirnya ya polisi pun mulai menyelidiki halaman belakang rumahnya secara detail. Yang mana disitulah polisi pun langsung mencium samar-samar bau busuk yang tersamarkan dengan bau kotoran ayam. Yang emang polisi pun menduga kalau bau busuk itu tuh bukan bau kotoran ayam, karena baunya emang beda. Jadinya polisi pun mulai nyari sumber baunya, yang ternyata bersumber di antara kandang ayam yang ada di halaman belakang rumahnya. Setelah polisi makin dekat dan ngerasa baunya yang makin menyengat, polisi pun nemuin kejanggalan lagi karena adanya perbedaan di kepadatan tanahnya, yang mengindikasikan kalau di titik itu adanya bekas galian. Karena ini polisi pun mulai menggali, dan bener aja baru menggali permukaannya aja polisi pun langsung dikagetkan dengan adanya kain yang tertanam di situ. Jadinya polisi pun terus menggali, yang akhirnya disinilah tubuh Angelin pun akhirnya ditemukan, yang ternyata udah terkubur di situ dengan kedalaman setengah meter dalam keadaan tubuhnya yang terbungkus kain spray dan keadaan tubuhnya tanpa pakaian sama sekali. Dan di situ juga polisi pun nemuin kejanggalan lainnya, yaitu nemuin pakaian lelaki berupa baju berwarna hitam dan juga celana jeans, dan juga nemuin satu boneka Barbie yang mana itu boneka kesayangannya Angelin. Sedangkan Margaret yang tahu pas tubuh Angelin berhasil ditemukan itu langsung pura-pura histeris dan seolah shock pas ngelihat tubuh Angelin setelah ditemukan. Terus karena adanya baju dan celana jeans milik lelaki, Margaret pun langsung ngungkapin ke polisi kalau baju dan celana jeans itu milik Agus, pekerjanya yang saat itu udah nggak kelihatan lagi. Dan tetangga mereka juga ada yang ngakuin sebelum Angelin hilang, dia sempat ngelihat Agus mindahin tanah galian dari belakang rumah ke depan. Apalagi saat tubuh Angelin yang udah diautopsi, ternyata adanya luka bakar bekas sundutan rokok di punggungnya, yang seolah menunjukkan kalau pelakunya emang lelaki. Karena ini polisi pun langsung memburu Agus, sampai akhirnya ya setelah beberapa hari pencarian, Agus pun berhasil diamankan di kampung halamannya di NTB dan langsung dibawa ke Denpasar untuk diperiksa dan pastinya diinterogasi. Yang mana di sini Agus ini mengakui kalau dia pelakunya, bahkan dia mengakui ya kalau dia udah memperkaos Angelin, yang akhirnya dia menghabisi Angelin karena saat itu Angelin ini berusaha teriak dan nolak. Nah jadi pengakuan awalnya tuh kayak gitu. Jadi awalnya semuanya ngira kalau Agus pelaku utamanya. Nah tapi di sisi lain polisi juga ngerasa banyak kejanggalan dari pengakuan Agus ini, karena hasil autopsinya itu beda banget dengan pengakuan Agus ini. Karena di tubuh Angelin sama sekali nggak ada jejak pemerkosaan, karena nggak ditemukan adanya sperma dan sama sekali nggak ada kerusakan di Miss V-nya. Belum lagi luka di tubuh Angelin berdasarkan autopsinya ya itu beda banget dengan pengakuan Agus ini, yang emang mengindikasikan kalau pelaku eksekutornya bukan Agus karena nggak sinkron. Jadinya timbul pertanyaan tuh, kalau bukan Agus pelakunya, siapa tuh pelaku utamanya, dan kenapa Agus ini justru rela dijadikan kambing hitam oleh pelakunya. Makanya nih ini ngebuat semuanya jadi penasaran ya, terutama soal apa motif dan tujuan pelakunya sampai tega menghabisi Angelin, anak yang masih duduk di kelas 2 SD. Jadinya karena ini Agus pun lagi-lagi diperiksa dan diinterogasi habis-habisan, yang akhirnya disinilah Agus pun baru mengakui dan menceritakan semuanya kalau pelakunya itu Margaret. Tapi soal apa motif dan tujuan Margaret melakukan itu semua dia pun nggak tahu, karena dia cuma ngikutin perintah Margaret untuk tutup mulut dengan dijanjikan bayaran sebesar 200 juta, yang sampai saat itu ya uangnya itu emang belum dikasih Margaret. Dengar pengakuan Agus, penyelidik pun itu benar-benar kaget sekaget-kagetnya. Karena ini ya polisi pun itu langsung jemput Margaret untuk diperiksa dan juga diinterogasi, yang emang di situ ya Margaret ini tuh bersikukuh enggak mengakui semua
semua tuduhan itu dan nggak mengakui semua pengakuan dari Agus ini. Tapi setelah diselidiki lebih dalam lagi ya, yang intinya semua bukti mengarah ke Margaret, apalagi pengakuan Agus yang dianggap valid di kasus ini. Jadinya Margaret pun yang awalnya berstatus sebagai ibu korban, orang yang sebelumnya paling terpukul dan menderita sejak hilangnya Angelin, mulai dijadikan tersangka, yang emang kabar ini pun ya itu ngebuat semuanya heboh dan gak nyangka. Singkat cerita, karena ini semua ya, Agus dan Margaret pun akhirnya menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar, yang mana Agus ini akhirnya dijatuhin hukuman 10 tahun penjara karena udah membantu Margaret yang sebagai pelaku utamanya untuk menguburkan Angelin, biarpun dia gak terlibat dalam perencanaannya dan juga bukan eksekutornya. Sedangkan Margaret yang sebagai otak pelaku sekaligus pelaku utamanya itu dijatuhin hukuman penjara seumur hidup karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana, eksploitasi, penelantaran, dan diskriminasi ke Angelin yang sebagai korbannya yang merupakan anak di bawah umur. Sedangkan Angelin akhirnya dikembalikan ke bapak dan ibu kandungnya, yang akhirnya ya Angelin pun itu dimakamkan di kampung halaman bapak kandungnya di TPU Tulungrejo yang ada di wilayah Glenmore, Banyuwangi, Jawa Timur. Jadi inilah kasus Angelin, kasus yang menurut aku cukup menyedihkan dan mengerikan ya, yang pernah terjadi di Denpasar. Karena korbannya ini anak perempuan yang masih duduk di kelas 2 SD loh. Tapi apapun itu, semoga kasus ini ya bisa jadi pembelajaran untuk kita semua nih. Dan kasus-kasus kayak beginian jangan pernah terjadi lagi di kemudian hari, terutama ke anak kayak Angelin. Jadi sampai sini aja pembahasan kita soal kasus ini. Sampai ketemu di kasus selanjutnya, karena aku udah siapin kasus-kasus yang kayaknya harus kita bahas juga di sini. Oke lah, aku Rizky Wadiono. Bye-bye.